Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, satu ketika ada salah satu sahabat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini sangat akrab dengan Nabi. Bahkan sahabat ini selalu menjadi pelayannya Nabi. Tidak lain adalah sahabat Nabi itu adalah Abdullah ibn Mas'ud. Orangnya kecil, tidak seperti manusia biasanya. Artinya termasuk manusia kerdil. Tapi ini sangat akrab dengan Nabi. Satu ketika sahabat ini pernah masuk ke rumahnya Nabi, mendapati Nabi dalam keadaan ditunggu oleh Abdullah ibn Mas'ud ini sampai dari tidurnya. Setelah bangun, ternyata Abdullah ibn Mas'ud melihat punggung Nabi ini membekas dengan pelapahnya kurma. Bahkan pipinya kadang membekas karena tidurnya pakai pelepah kurma Nabi itu. Lain dengan kita pakai spring bed. Kalau umatnya Nabi ini kan pakai kasur, pakai spring bed. Apalagi ada yang mahal sekarang, kasur yang pakai air itu. Nabi ini setiap bangun dari tidur kadang-kadang membekas dengan pelepahnya kurma. Lalu Abdullah bin Mas'ud ini berkata, ya Rasulullah, seandainya Nabi ini tidurnya menggunakan alas, yang jelas Nabi ini tidak membekas dengan pelepahnya kurma. Apa saya perlu buatkan tempat tidur yang lebih enak ya Rasulullah? Mendengar perkataan Abdullah bin Mas'ud yang semacam itu, Nabi ini menjawab, ya Abdullah bin Mas'ud, mali wa dunya. Apalah arti dunia bagiku? Wa ma'ana wa dunya, dan apa hubungannya dunia denganku? Innama masali wa masali dunya kamasali raqibin dhalla tahta sajaratin. Perumpamaan diriku dengan dunia ini bagaikan orang yang mengendarai sebuah kendaraan, lalu orang itu berteduh di bawah pohon, sumaroha, orang itu istirahat. Tapi ingat Abdullah bin Mas'ud, setiap orang yang berteduh di bawah pohon itu watarokah, pasti meninggalkan tempat di mana dia berteduh. Ungkapan Nabi ini mengajarkan kepada kita bahwa kita hidup di alam dunia ini masih transit. Kita ini masih dalam perjalanan, masih transit di alam dunia, dan kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju alam kubur, dan pada akhirnya kita akan berada di alam akhirat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, keberadaan kita di alam dunia ini sebentar. Kehidupan dunia ini sementara. Sedangkan waktu berjalan terus, tidak bisa kita hentikan. Kita diam, waktu tetap berjalan. Kita bergerak, waktu pun juga tetap berjalan. Tidak bisa kita hentikan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita ini hanya bersikap diam saja, tidak tahu arti bagaimana kita hidup di alam dunia? Atau kita memang selalu beraktivitas seperti pada saat ini? Yang jelas, ketika kita mengikuti sebuah kajian-kajian, mengikuti segala bentuk hal-hal yang positif, menunjukkan bahwa kita ini termasuk orang-orang yang sadar akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bandingkan kehidupan dunia, jangan kita bandingkan dengan alam akhirat. Kita bandingkan dengan alam kubur. Alam kubur itu lebih lama dan lebih panjang. Jangan kita banding dengan alam akhirat. Kita banding dengan alam kubur. Alam kubur itu lebih lama dan lebih panjang. Kita buka saja. Kalau kita melihat kuburan-kuburan di zamannya Syekhona Khalil,
Yang jelas kuburan-kuburan itu pada saat ini berumur sekitar 50 tahun atau kuburan itu berumur 200 tahun. Sedangkan umur manusia ini kalau tidak 60 ya 70. Akmar ummati ma baina sitin wa sab'in. Ini kata Nabi. Umur umatku ini berkisar 60, 70. Jarang ada manusia itu yang berumur 100. Kalau toh memang ada, itu merupakan sebuah keringanan dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa jadi kita ini berkisar 50, 60, 70. Wallahu a'lam. Sedangkan kuburan-kuburan di zamannya Sayyidina Khalid pada saat ini berumur sekitar 150 tahun atau 200 tahun. Kita buka sejarah lagi. Kalau kita melihat kuburan-kuburan di zamannya Wali Songo, yang jelas kuburan itu berumur 700 tahun. Nah, ini menunjukkan alam kubur ini lebih lama daripada alam dunia. Kita buka sejarah lagi. Mungkin ada yang pernah sampai ke Mekah atau ke Madinah. Di sana ada Maqbarah Makla dan Burki. Dan di sana juga banyak kuburan-kuburan yang berumur 2000 tahun. Kalau memang betul Ibu Hawa itu dimakamkan di Jeddah, berapakah umur berikutnya? Ibu Hawa itu kan manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Yang jelas alam kubur itu lebih lama dan lebih panjang dari alam dunia. Satu perumpamaan lagi. Atau kita buka sejarah lagi, kita lihat umurnya Syekh Imam Nawawi. Beliau itu hanya berumur 43 tahun. Umurnya masih muda, 43 tahun, tapi mengarang kitab banyak. Sedangkan kuburannya pada saat ini berumur 725 tahun. Umur masa hidupnya hanya 43 tahun. Kuburannya sekarang ini berumur 725 tahun. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu umurnya hanya 53 tahun. Sedangkan kuburannya pada saat ini berumur 1205 tahun. Ini perbandingannya bahwa alam kubur itu lebih lama dari alam dunia. Sekarang saya mau nanya, seumpama ada orang yang menawarkan sebuah barang. Ini barang bisa digunakan 5 tahun, ini barang bisa digunakan 10 tahun. Kira-kira bapak-bapak ini pilih yang mana? Yang 10 tahun atau yang 5 tahun? Yang 10? Yang 10 tahun. Ini barang bisa digunakan 10 tahun, ini barang bisa digunakan 15 tahun. Kira-kira pilih yang mana? 15 tahun. Yang 15 tahun. Seumpama kita banding sekarang, kira-kira milih alam akhirat atau alam dunia? Sementara alam dunia nanti pada akhirnya alam akhirat. Maksudnya begini, ketika kita ini hanya serius urusan dunia dan dunia, sampai ada yang memfitnah, sampai ada yang menghujat, saling membunuh, yang dipikirkan adalah urusan dunia, tidak pernah memikirkan alam akhirat. Inilah orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana untuk mengembalikan kesadaran kita ini? Ini kan anggaplah tema pada saat ini perbandingan alam dunia dan alam akhirat. Bagaimana kita ini harus bisa, ketika untuk bisanya memiliki alam akhirat. Sedikit banyak kita tidak bisa melepas urusan dunia, karena ini merupakan sebuah syarat untuk menuju alam akhirat. Tapi kebanyakan kita lebih menekankan terhadap dunia daripada akhirat. Untuk lebih sadarnya kita ini, untuk lebih memikirkan tentang alam akhirat, ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, dari mana kita? Yang kedua, untuk apa kita ini hidup? Dan yang ketiga, kemana kita ini akan kembali? Ketika kita ini berhasil menjawab 3 pertanyaan ini, yakin kita akan menjadi orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dari mana kita? Dahulu kita ini belum ada, belum lahir ke alam dunia. Sekarang kita ini lahir ke alam dunia. Dahulu kita ini belum ada. Allah yang melahirkan kita ke alam dunia ini. Bahkan Allah menjelaskan kita ini diciptakan dari unsur-unsur tanah.
yang dijadikan oleh Allah setetes air mani, air yang hina. Kita ini diciptakan dari air yang hina, setetes air mani. Alam nahlukum min ma'in mahin. Bukankah kamu manusia aku ciptakan dari air yang hina? Setetes air mani itu berasal dari unsur-unsur tanah. Kok bisa? Karena setiap mani yang dijadikan oleh Allah itu dari makanan. Sedangkan seluruh makanan dan minuman itu berasal dari tanah. Kita makan ikan daging. Dagingnya adalah daging sapi. Sapinya makan rumput. Rumputnya tumbuh di tanah. Berbentuk apapun makanan itu yang dijadikan setetes mani oleh Allah berasal dari unsur-unsur tanah. Termasuk minuman-minuman semua bersumber dari tanah. Yang pada akhirnya Allah menjadikan setetes air mani yang hina. Ketika kita ini sadar menjadi orang yang hina, diciptakan oleh Allah dari setetes air mani, maka tidak pantas kita ini sombong. Makanya ketika manusia masih memiliki sifat sombong, berarti dia tidak sadar bahwa dirinya ini diciptakan dari air yang hina. Sombong dengan banyaknya harta benda, sombong dengan adanya pangkat dan jabatan, sombong dengan keilmuannya, dengan kealimannya, karena semua ini akan kembali kepada Allah. Ketika kita masih berbentuk janin atau embrio, masih dalam kandungan sang ibu, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kita ini tidak tahu apa-apa. Seandainya kita ini bisa berbicara waktu berada di dalam kandungan, mungkin kita ini banyak bertanya. Untuk apa Allah menciptakan kedua tangan? Untuk apa Allah menciptakan kedua kaki? Untuk apa Allah menciptakan telinga, menciptakan kedua mata? Karena kita tidak tahu apa-apa, seandainya bisa berbicara. Namun ketika kita sudah lahir ke alam dunia, kita merasakan nikmat-nikmat Allah yang berbentuk panca indera. Ketika kita sadar terhadap nikmat Allah, bisa merasakan nikmat Allah, kita akan menampakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda bukti syukurnya ini menunjukkan bahwa kita ini sadar bahwa ini semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini pertanyaan yang pertama, dari mana kita? Pertanyaan yang kedua, untuk apa kita ini hidup? Allah tidak hanya mampu melahirkan kita, menciptakan kita, akan tetapi Allah memiliki tujuan. Ketika seseorang itu tidak sadar bahwa hidupnya ini memiliki sebuah tujuan, maka orang itu belum berhasil. Ketika dalam hatinya berkata bahwa saya hidup memiliki sebuah tujuan, tidak lain tujuannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibudu, beribadahlah kepada Allah, mengabdilah kepada Allah, karena Allah telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar supaya kamu ini menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan kita untuk menjadi orang yang sadar bahwa kita hidup memiliki sebuah tujuan, tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang ketiga, kemana kita ini akan kembali? Kita ini kan berasal dari Allah, yang melahirkan Allah, yang menghidupkan Allah. Tentu kita akan kembali kepada Allah. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Allah yang akan mematikan kita, dan Allah yang akan membangkitkan kita dari alam kubur. Makanya kita ini akan kembali kemana? Ada dua arah. Jasad kita, tubuh kita akan kembali ke dalam kubur. Artinya kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu manusia aku ciptakan, kata Allah. Ke dalam tanah kamu manusia akan aku kembalikan, dan dari tanah kamu manusia akan aku keluarkan. Ini kata Allah. Jadi kita ini, jasad kita, tubuh kita
akan kembali ke tanah, yakni ke dalam kubur. Sedangkan ruh kita ini akan kembali ke alam kubur. Jadi ada istilah dalam kubur, ada istilah alam kubur. Yang ke dalam kubur adalah jasad kita, yang ke alam kubur adalah ruh kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alam kubur itu tidak lain adalah alam barzakh. Ketika keberadaan alam barzakh ini yang mengetahui adalah Allah, manusia belum tahu. Kecuali sudah almarhum atau almarhumah baru tahu alam barzakh itu. Jadi hal-hal kematian yang semacam ini perlu kita harus tanam juga dalam pemikiran kita untuk lebih semangatnya dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian itu suatu hal yang pasti. Banyak Al-Qur'an, di ayat-ayat Al-Qur'an itu yang menjelaskan tentang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti mencicipi. Mencicipi itu aslinya dalam arti tafsirnya hanya sekedar mati sebentar lalu dihidupkan lagi. Itu arti mencicipi. Dha'iqah. Dan manusia itu akan mendapatkan balasan pahalanya setelah datang hari kiamat. Ada lagi ayat Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ketika ajal itu sudah datang terhadap diri seseorang, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Jamnya sudah ditentukan, harinya pun juga sudah ditentukan, tanggalnya sudah ditentukan, bahkan di mana dia akan meninggal dunia, tanahnya pun juga sudah ditentukan. Ada yang lahir di Madura tapi meninggal di Malaysia, itu berarti sudah dituju oleh Allah, kamu akan meninggal dunia di Malaysia. Ada yang lahir di Jawa, meninggalkan di Madura. Nah, itu sudah menjadi ketentuan Allah. Allah semua yang atur. Ada lagi, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Kemana saja kita ini berada, walaupun berada di benteng yang sangat kuat, kematian itu pasti akan datang menjemputnya. Kalau kita lihat ayat-ayat ini menunjukkan kita ini mau tidak mau harus tetap mati. Setuju ataupun tidak setuju, siap ataupun tidak siap, kita ini tetap mati. Kalau kita ini sudah sadar bahwa kita ini harus mati, tentu yang perlu kita pikirkan adalah modal dan bekal kita dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya materi yang semacam ini akan menjadikan sebuah keseimbangan untuk kita. Dunia hanya sebagai syarat untuk menuju alam akhirat, harus kita cari. Tapi sekedarnya saja sebagai syarat dalam rangka menuju alam yang kekal, tidak lain adalah alam akhirat. Ketika kita benar-benar konsekuen dalam rangka menjalankan hidup di alam dunia sesuai dengan aturan Allah, tentu kita akan mengikuti perjalanan yang panjang, yang lebih harmonis, tidak lain adalah ketika berada di alam akhirat. Seseorang itu tergantung bagaimana dia hidupnya, akan mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menghadapi Sakratul Maut, ada panggilan dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini bukan ayat. Wahai jiwa yang tenang, ukhruji, keluarlah engkau kepadaku. Ila maghfiratin minallah wa ridwan, menuju ampunan Allah, menuju keridhaan Allah. Betapa senangnya ketika kita dipanggil yang semacam ini oleh Allah. Seorang bawahan ketika dipanggil oleh seorang atasan, dihormat, dimuliakan, yang jelas bawahan ini senang. Seorang bupati dipanggil oleh seorang gubernur, dihormat dengan baik, bupati ini senang. Gubernur dipanggil oleh seorang presiden dan disambut dihormat dengan baik, gubernur ini merasa senang. Bagaimana dengan kita ketika Allah memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Inilah puncak kebahagiaan yang harus kita usahakan bersama. Sebaliknya ketika orang-orang itu melakukan kejahatan, kemaksiatan, ya ayyatuhan nafsul khabis, wahai jiwa yang jahat. Ini kata Allah, ukhruji, keluarlah engkau kepadaku, ila sukti minallah wa ghadabi,
menuju kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dalam rangka membina hidup kita di alam dunia ini, mudah-mudahan dinyatakan berhasil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang intinya tidak lain adalah kita mengumpulkan modal dan bekal kita dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meraih kebahagiaan dan meraih keselamatan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.